Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, dan pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 4 tanda ya, atau 4 ciri yang bisa dipahami secara umum, barangkali ini membantu ketika sebetulnya kita ingin tahu secara pasti kapan sih pasangan mulai berselingkuh. Nah ini kan jarang diketahui. Jadi mohon maaf, secara kebanyakan perselingkuhan ini terbongkar atau terendus atau berhasil diketahui ini setelah cukup lama, biasanya seperti itu. Nah, kita akan bahas itu. Namun sebelum itu silahkan Anda dukung terus channel Kang Kumis ya, agar kita tetap bisa bersama-sama dan terus berbagi demi keharmonisan sahabat semua. Yang pertama adalah biasanya terjadi keanehan-keanehan perilaku terbaru ya, yang mungkin itu kadang dianggap sepele atau memang tidak begitu diperhatikan. Nah, ketika itu saja belum berhasil diperhatikan, berarti memang perhatian kita akui ini kurang terhadap pasangan. Jadi jangan terus kita menyalahkan orang lain, tapi bagaimana kita memberikan perhatian. Nah, terlepas dari setelah kita memberikan perhatian maksimal lalu kemudian istri melakukan itu beda lagi ceritanya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, biasanya dia mulai punya simpenan barang-barang baru yang tanpa sepengetahuan suami. Artinya dari mana asal usulnya, kapan didapatkan, dari siapa, dalam rangka apa, ini biasanya mulai tertutup. Nah, namun ini juga perlu ditanyakan, karena bisa jadi ditakutkan itu adalah memang secara diam-diam pasangan menabung. Nah ini kan beda cerita ya. Maka dari itu di sini klarifikasi setiap hal-hal yang janggal ini harus dilakukan secepatnya demi menjaga keharmonisan. Ini penting ya. Jadi jangan apapun yang kita curigai boleh, tapi asal tuduh yang dilarang ya. Lalu kemudian yang ketiga, apakah ia selalu mulai berhati-hati di dalam berbicara ya. Ya mungkin sebelumnya dia akan lebih banyak bicara, lebih banyak berkomunikasi dengan Anda, tiba-tiba dia akan mengurangi komunikasi tersebut. Lalu apa kira-kira yang dilindungi di belakang itu semua? Di balik itu semua biasanya adalah takutnya keceplosan ya, karena ketika kita terlalu akrab dengan siapapun, biasanya entah itu dengan pria sekalipun, sesama jenis maksudnya, ini kita akan mudah menceritakan apa yang dialaminya. Ketika seseorang sudah terlalu akrab, biasanya akan mudah untuk melakukan hal tersebut. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, ini akan terjadi perubahan selera. Nah, selera ini banyak hal, maka di sini kita akan bahas juga satu-satu ya. Yang pertama adalah perubahan selera di dalam melakukan hubungan suami istri. Ini tetap menjadi salah satu nafsiran utama ya. Walaupun sudah saya katakan bahwa itu tidak menjamin kebenaran, bisa jadi ada hal lain yang memang masih disembunyikan. Terjadi perubahan itu. Lalu kemudian yang kedua ya, perubahan yang kedua juga bisa jadi terjadi perubahan pergaulan ya. Tiba-tiba dia memang bergaulnya dengan orang-orang baru tentunya, yang mungkin sebelumnya belum Anda kenal atau jarang bertandang ke rumah Anda. Namun pada akhir-akhir ini ternyata dia sering membawa teman ke rumah ini, dengan teman-teman yang baru, yang tentunya perubahan pergaulan ini karena bisa jadi keterlibatan orang-orang tersebut. Lalu perubahan yang ketiga adalah perubahan kepribadian. Lalu kenapa kok bisa seperti itu? Bisa dilihat atau tidak, sumber dari seseorang bergaul atau terjadi perubahan ini karena pergaulan. Jadi banyak hal yang bisa merubah mindset seseorang, itu tergantung kepribadian dengan siapa kita bergaul ya, dan kita memang bergaul di bidang apa. Ini biasanya terbawa sampai rumah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, tapi percayalah, mudah-mudahan perubahan yang dialami adalah perubahan yang jauh lebih baik demi keharmonisan rumah tangga sahabat semua. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.